Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrah sadrana bi faidil iman bik wa jamili tawakkul alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna syahadati bi sabirik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Terus sekalian, mari kita lanjutkan kembali ngaji kita kitab Al-Kabair dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, malam hari ini tema kita adalah Al-Kabirah As-Sadisah, yaitu dosa besar yang ke-6. Setelah kemarin cukup panjang kita membahas dosa besar yang ke-5, yaitu man'uz zakah, enggan atau tidak mau membayar zakat, termasuk di antara dosa besar min kabair. Nah, sekarang kita masuk dosa besar yang ke-6. Kita pelajari tentu saja agar kita bisa menghindarinya sejauh-jauhnya, yaitu iftaru yaumin min ramadhana bila udrin. Dosa besar yang ke-6 adalah berbuka puasa di siang hari Ramadan tanpa ada udzur. Bila udrin itu adalah termasuk dosa besar. Baik dia itu sudah santap sahur, sudah berniat, maupun memang dari awal sengaja tidak puasa. Dia seorang muslim, maka dia termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa bilangan hari, beberapa hari yang bisa dihitung. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra, maka siapa di antara kalian adalah sakit atau dalam posisi safar atau perjalanan, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Nah, di sini kita diingatkan mengenai bahwa puasa itu adalah kewajiban. Karena wajib ya ditinggalkan, ya dosanya dosa besar. Nah, sampai sini biasanya mereka-mereka yang berpaham liberal atau sekuler itu dibalik dengan ngomong begini, masih mending dia beragama Islam, apa mesti dipaksa-paksa wajib puasa? Biar aja ya, kalau dia mau puasa silakan, enggak silakan. Ini secara logika ini ada masalah serius. Bukan Islam itu memberatkan umatnya, bukan Islam itu memaksa-maksa atau membebani umatnya. Ini perlu diluruskan pemahamannya dulu. Urutannya harus jelas dulu.
Apa urutannya? Urutannya adalah wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu patokannya itu dulu. Dan katakanlah Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, yang mau iman silakan, mau kufur silakan. Jadi perlu dipahami oleh umat manusia umumnya dan kaum muslimin khususnya, kebebasan itu ada pada pilihan beragama, pilihan iman. Itu bebas, memang bebas, nggak usah dipaksa-paksa. La ikraha fid din. Maksudnya itu kita bilang bebas itu boleh memang, itu dalam urusan memilih dia mau imannya model bagaimana, bebas. Mau Islam silakan, mau yang lain Islam silakan, memang benar itu bebas, nggak ada paksaan sama sekali. Cuma jangan sampai kebablasan. Sudah beragama Islam, malah juga pengennya bebas terus. Ini salah alamat. Karena kita beragama Islam itu, beragama itu artinya kita mengikatkan diri pada aturan agama. Jadi jangan terus-terusan bablas, semuanya serba bebas. Mau sholat enggak, hak saya. Agama kan urusan pribadi, freedom of religion, kebebasan dalam beragama, bebas untuk memilih agama tertentu. Ini dalilnya tuh dipaksa-paksakan gitu, dicocok-cocokkan. Yang dimaksud bebas itu adalah di dalam memilih jalan imannya, jalan keselamatannya itu. Kalau udah dipilih, ya harus ditaati gitu. Jadi ketaatan itu merupakan konsekuensi logis dari pilihan yang telah dia tetapkan gitu. Jadi jangan terus-terusan semuanya bebas, semuanya nggak ada ikatan, bebas. Jangan agama jadi stres, bikin stres orang. Karena ini apalagi puasa lagi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, biasanya biasanya sarapannya sampai 3 kali nambahnya, tiba-tiba suruh puasa. Ngabut-ngabut ya gitu. Misalnya begitu. Ini logikanya, ini logika yang bermasalah. Enggak begitu cara memahami agama itu, enggak begitu. Silakan tanya kepada pemuka-pemuka agama. Namanya agama itu ya mesti ada aturannya, udah jelas. Yang wajib yang mana, yang boleh, yang mana yang nggak boleh, itu sudah biasa umum lah gitu. Enggak ada yang aneh dalam masalah itu. Kalau misalnya mau kita contohkan, logikanya itu misalnya begini, supaya nyambung. Misalnya ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan besar, dan sebelumnya itu ya sudah ada pegawainya di situ, cuma kurang gitu, ada mau nambah lagi. Jadi ada pegawai yang udah kerja di situ, ada yang masih mau ngelamar kerjaan. Nah, pekerjaan itu kan dibuat lowongan. Namanya lowongan itu kan nggak ada yang wajib daftar, nggak ada. Yang memenuhi syarat silakan daftar. Kalau memenuhi syarat nggak mau juga nggak ada masalah, nggak ada larangan apa-apa. Bebas. Itu benar. Dia mau ngelamar silakan, diambil peluangnya silakan, enggak silakan, bebas ya. Enggak ada masalah dalam bab itu. Itu sudah umum. Kalau udah dimulai, wah saya tertarik nih. Kalau tertarik, ya penuhi syarat-syaratnya kan jadi begitu kan. Ya harus bikin surat lamaran, melampirkan kurikulum vitae, pas fotonya, ijazahnya, pengalaman kerjanya. Masa begitu dia bilang, ya terserah saya, mau saya ngelampirkan mau enggak urusan saya. Yang penting saya pengen kerja di situ. Ini bagaimana ini orang ini? Mikirnya bagaimana? Ini padahal baru masih akan ngelamar loh. Belum diterima, itu sudah harus memenuhi persyaratan-persyaratannya gitu. Mana bebasnya, mana enggak ada bebasnya lagi. Jadi transportasi di Indonesia sudah dikasih macam-macam, ada pesawat terbang, ada
kereta api, ada bus, ada sekarang ada di Jawa Timur apa namanya itu bus baru itu, ada ojol gitu. Kan bebas mau pilih apa-apa kan bebas silakan. Tapi kalau udah milih kan ada konsekuensinya. Ya kalau pesawat ya tiketnya ya tiket pesawat harus bayar. Gak bisa nih kita bilang saya mau naik pesawat tapi saya pakai tiketnya kita kereta api. Terserah saya kan suka-suka saya. Ini omongan model bagaimana ini? Coba pikir yang dengan akal yang normalnya, nggak usah yang cerdas-cerdas amat gitu. Nanti dia itu kemudian diterima, kasih tahu, oh kalau memang pengen ngelamar serius di sini, oke kita terima. Syaratnya apa? Syaratnya ya masuk kantor mulai jam 8, pakai fingerprint, pulang jam 5 misalnya. Kemudian dikasih job desk-nya begini, kewajibannya begini, haknya ini, kewajiban ini yang boleh, ini nggak boleh, ini atapnya gini, tikanya begini. Harus ikut training dulu sekian lama, pernah dikasih pegawai tetap dan seterusnya. Itulah namanya aturan. Terus masa kita bilang gini, nah ini perusahaan berat-beratin saya pengennya itu cuma dapat gaji aja. Tapi saya nggak mau dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan begitu. Itu namanya itu mengintimidasi saya. Maunya saya itu merdeka, bebas, suka-suka saya. Masuk urusan saya, nggak masuk urusan saya, hak asasi saya. Ini cerita apa ini? Model manusia bagaimana kalau seperti itu? Minta dihormati, minta dihargai itu. Coba kita renungkan gitu. Kita sudah memeluk agama tertentu. Ya kita ambillah konsekuensinya gitu. Itu nggak ada istilahnya itu dibilang itu intimidasi, menekan, membebani. Yang maksud dipilih bagaimana? Atau kalau gitu, mana ada itu agama itu yang nggak ada aturannya, mana ada? Nggak ada kewajiban sama sekali gitu, bebas semuanya itu mana ada gitu. Jadi cobalah kita renungkan gitu ya. Jadi itu diluruskan dulu. Biasalah namanya beragama itu ya mesti ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Untuk harta ada yang kita tunaikan namanya zakat, tubuh kita ada namanya puasa, ada sholat. Nah itu hal yang wajar, konsekuensi logis yang hendaknya disadari. Ya memang normalnya beragama ya jalankanlah kewajibannya gitu. Itu yang normal. Nah kalau jalankan kewajibannya itu datang dari Allah saja itu berat. Itulah makanya Imam Syafi'i dalam semua asar bilang begitu. Kalau menerima lamaran orang kerja itu ditanya pertama sholatnya gimana. Lama-lama orang penasaran. Ya Syafi'i kan kerja itu urusannya kan keterampilannya, keahliannya. Kenapa kok ditanya sholatnya? Coba jawabannya Imam Syafi'i. Sholat itu kewajiban dari Allah untuk hambanya, untuk makhluknya. Nah kalau kewajibannya dari yang menciptakannya dia berani untuk melanggar, ya nanti jadi pegawai saya nih, gua apa ngelanggar? Wong kepada yang menciptakan jadi berani melanggar. Enteng lagi, ada beban lagi. Gimana nanti dia kalau kerja di saya nanti kasih kewajiban, ya dia akan dengan mudah untuk menghindar, untuk tidak amanah gitu. Bukan berarti menyepelekan keterampilan, tapi sholatnya itu adalah ukuran bagaimana dia memandang kehidupan ini, gimana memandang apa itu tanggung jawab, apa itu kewajiban, apa itu kepatutan. Itu bisa terekam dari perlakuan dia terhadap sholatnya. Behaviornya lah, itu menyangkut perilakunya. Nah khusus untuk bab sholat ini, bab puasa ini kan disebutkan begini, setelah la'alakum tattaqun ayyaman ma'dudat, yaitu puasa itu adalah pada hari-hari yang berbilang. Itu untuk menjelaskan tentang kewajiban puasa. Itu oleh Allah diungkapkan dalam bentuk apa? Puasa itu cuma beberapa hari saja.
bukan sebulan. Caranya Allah mengungkapkan itu pakai apa namanya, balaghahnya itu supaya psikologis kita itu tidak berat, tuh bilangnya jangan sebulan, apalagi bilangnya 12 tahun, puasanya 12 tahun untuk sebulan, rasanya kayak abot. Dibilang cuma beberapa hari aja, ayyaman ma'dudan, baru yang berbilang, supaya kita ini apa namanya tidak merasa berat. Bulan itu kumpulan dari hari, ya udah anggap aja setiap hari. Makanya mayoritas ulama 4 mazhab itu mewajibkan niat itu setiap malam, setiap hari maksudnya, sebelum terbit fajar, supaya pertama ada kekuatan kemantapan di dalam beribadah, yang kedua rasanya itu kayak hari itu saja gitu, rasanya hanya itu. Jadi merasa puasa hanya sehari beda dengan merasa puasa sebulan gitu maksudnya. Nah itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Nabi disebutkan, hadis dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, Al-Bukhari dan Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bunyal Islam ala khamsin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa Islam itu dibangun atas 5. Berarti pondasinya. Jadi bangunannya agama Islam itu ditopang oleh 5 pondasi. Landasannya apa itu? Syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian bahwa tidak sesembahan kecuali Allah semata, zat yang disembah itu yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Wa anna muhammadan rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan temannya Tuhan, bukan sahabatnya, bukan anaknya, tetapi dia adalah utusan dari Allah SWT dan juga hambanya. Wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat. Salah satu cara menegakkan sholat adalah dengan sholat berjamaah. Itu salah satunya adalah parameter atau tanda tegaknya sholat itu. Yang kedua misalnya di tempat pada waktunya. Yang ketiga wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Itu menjadi kewajiban. Sebagian penjelasan mengenai kenapa menunaikan zakat menjadi rukun Islam yang ketiga itu karena kalau disebut jihad itu kan disebut dalam Quran itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa. Kenapa harta didulukan daripada jiwa? Salah satunya karena harta itu jihadnya abadi, madin ila yaumil qiyamah, selamanya sampai hari kiamat, tidak ada jedanya, tidak ada off-nya. Namanya infak, sedekah, jihad harta itu tidak ada jedanya. Tapi kalau dengan jiwa, artinya perang nggak selalu ada di seluruh penjuru kaum muslimin. Ya, di sekarang yang ada di bumi Palestina misalnya, atau nambah lagi di Sudan untuk bumi Syam secara keseluruhannya. Yang gitu. Sehingga itu tidak bisa terapkan kepada seluruh kaum muslimin. Makanya rukun Islamnya bukan jihad, tapi apa? Ita'iz zakah, jihad harta. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait, dan pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min ramadhana bila udrin lam yaqdi siyamad dahr wa in shamahu. Siapa yang sengaja berbuka
satu hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka tidak bisa mengkodoknya, tidak bisa puasa setahun itu dipakai untuk mengkodok, menggantikan puasanya yang sehari dia tinggalkan itu. Wa in somahu, meskipun dia puasa, maksudnya meskipun dia puasa setahun sebagai upaya untuk menebus dosanya karena sengaja tidak puasa dalam satu hari, itu tidak bisa menggantikan. Berat sekali, ya, berat sekali. Nah, lantas bagaimana nasibnya kalau kita sebelumnya sudah? Itu bab lain menyangkut masalah hukum. Sekarang kita bicara hari ini dan seterusnya. Sebentar lagi bulan Ramadan kita maksudnya. Untuk urusannya yang sudah lalu itu nanti urusannya kajian fikih. Saya nggak mau masuk ke sana. Kita hanya membahas mengenai gimana supaya dipastikan diri kita, keluarga kita, sahabat kita itu semuanya menyadari sesadar-sadarnya bahayanya, beratnya, resikonya kalau sengaja berbuka di siang hari Ramadan. Makanya saya nggak mau sebut namanya. Saya punya teman tuh begitu, Pak. Alhamdulillah sudah tobat sekarang. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Dia itu bayangkan, Pak. Pagi-pagi bulan Ramadan ngajak saya sarapan, Pak. Lalu saya tanya, ngerti enggak nyapa kok ora oleh sarapan? Soalnya sarapan pas Ramadan tuh enak pol. Katanya gitu katanya. Nggak tahu orang-orang itu rahasianya sarapan paling nikmat itu bulan Ramadan. La ilaha illallah. Saya sudah tobat sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Ya gitu. Jadi yang kita ini mumpung belum ini, jangan meremehkan. Ini berat sekali. Nyaris nggak ada kodoknya, nggak ada penggantinya maksudnya. Nggak bisa dibayar maksudnya. Maksudnya apa ya? Kalau kajian fikihnya yang disepakati ya tobat. Kemudian banyak puasa sunnah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif itu kan disebutkan begitu. Menurut Al-Hambali, fungsi dari ibadah sunnah itu adalah menutupi kekurangan wajib kita. Sunnah apa? Semua sunnah. Misalnya apa? Misalnya kita merasa sholatnya kurang sempurna. Termasuk pernah nggak sholat, misalnya gitu ya. Itu yang disepakati menggantinya itu cara membayar apa namanya, cara untuk menebus ya. Itu dengan memperbanyak sholat sunnah, gitu. Ini juga puasa. Kalau kita ini meninggalkan puasa sebelumnya berkali-kali, bertahun-tahun sengaja lagi. Caranya banyak puasa sunnah, diniati untuk mengurangi beban dosa kita karena kita sembrono, kita sengaja untuk tidak puasa. Berbanyak puasa sunnah. Demikian juga zakat. Kita misalnya bertahun-tahun tidak pernah bayar zakat, udah lolos, ya udah, dulu berapa itu wajibannya, harusnya berapa, bayar semuanya, tambahin lagi daripada kurang, gitu. Jadi terus banyak-banyak beramal, bersedekah, gitu. Mungkin ada yang lolos-lolos, mungkin dulu kita tidak menyadari pentingnya menjalankan rukun Islam itu, gitu. Jadi berat sekali, Pak, sekalian. Saya kira berat sekali. Sengaja berbuka itu tanpa udzur. Ini biasanya area-area 6 itu pengantin baru pertanyaannya aneh-aneh. Bisa gimana kalau tidak kuat ngempet siang-siang itu, gimana kalau saya tak pergi aja safar yang jauh naik pesawat.
Nah, kalau safar kan boleh tidak puasa. Nah, kalau itu dibatalkan puasanya. Nah, kan kalau dia nggak puasa berarti kan boleh hubungan suami istri. Ini namanya ngakal-ngakali fikih namanya itu ya. Ya memang ada pembahasannya, tapi kenapa seperti itu sih bertanya? Kenapa seperti itu? Nyari-nyari celah-celah, nyari-nyari kesempatan-kesempatan gitu. Dan nanti silakan itu ditanyakan pada yang ngaji fikih masalah itu gimana. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ural Islam wa qawaiduddin salas. Ikatan Islam dan pondasi agama itu ada 3. Syahadah an la ilaha illallah. Pertama, persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah semata. Yang kedua, salat. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Setelah itu disampaikan faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun, dan siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 itu maka dia telah kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu sampai begitu. Nah, makanya tugas kita itu dalam pertimbangan saya tadi itu jelaskan dulu makna kewajiban itu di mana posisinya. Jangan kebablasan mengikuti pola pikirnya sekuler atau yang anti agama yang mengendaki hidup serba bebas, tidak mau diikat dengan agama, apalagi ngomongnya begini lagi. Saya pernah baca itu. Saya itu di dunia lahir saya juga enggak minta. Kenapa setelah itu saya dibebani macam-macam kewajiban? Saya lahir juga saya juga enggak minta. Imamnya siapa yang minta lahir itu loh siapa? Di dunia itu loh, emang ada orang yang minta lahir? Ya semua lahir itu kan sudah kekuasaannya Allah, itu fitrahnya manusia itu lahir di dunia. Ini pertanyaan daripada nggak nanya itu. Ini pertanyaan daripada nggak nanya namanya itu. Kecuali kalau semuanya nggak ada, semuanya minta, dia yang nggak minta. Kan semuanya juga nggak bisa minta. Gimana caranya minta? Namanya janin, namanya bakalnya manusia, itu sudah urusannya Allah SWT. Daripada kita begitu, kita turunkanlah ego kita itu, turunkan gaya-gayanya kita itu sok petentang-petenteng di hadapan Allah, diturunkan, tensinya diturunkan. Sadari siapa diri kita ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kalau jalan hidupnya benar, baik-baik saja, maka dia akan merasakan nikmatnya hidup dunia, dia bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Kalau misalnya dia itu kemudian menganggap di dunia itu menyengsarakan, merepotkan, membebani, isunya negatif melulu, suudzon billah, itu ada yang keliru. Cara dia menjalani hidup mesti ada yang keliru. Pasti itu bukan cuma kira-kira. Orang itu merasa gelisah terus, hidupnya terlunta-lunta, menderita, kayak hidup nggak ada ujung pangkalnya. Itu mesti ada yang keliru di dalam memahami apa itu kehidupan. Posisi dia dengan agama, dengan Tuhannya mesti ada yang salah. Saya pernah cerita itu, alangkah ironinya gitu loh. Hari Ahad pagi-pagi sebelum subuh ada orang yang mengais-ngais sisa-sisa makanan di tempat-tempat sampah, di tempat sampah tempat umum itu. Ya, ini juga Muslim gitu ya. Daripada gitu meninggal datang ke subuh berjamaah, ikutin kajian subuh akad pagi itu hampir semua masjid-masjid yang ada kajian akad pagi itu mesti ada apa? Mesti ada sarapannya. Apa susahnya gitu? Hidup dibuat susah sama dia sendiri, dibuat susah. Kayak nggak ada harapan, ini salah pergaulannya.
salah bagaimana dia itu memilih jalan hidupnya, ya otomatis jadi begitu. Hidup jadi kayak gelap, kayak tidak ada harapan, kayak penuh dengan penderitaan. Maka tata dulu kepahaman kita itu seperti itu, seperti bagaimana itu ditata dulu kepahamannya. Itu saya kira dosa besar yang ke-6. Mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing, silakan. Monggo. Bismillah. Nggak ada? Ibu, ada yang bertanyakan? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kan masih 7 menit ya. 9. Baik, Al-Kabira As-Sabi'ah, itu dosa besar yang ke-7. Mohon maaf saya tidak sempat menerjemahkan, masih lawarannya. Dosa yang ke-7 adalah fi tarkil haji ma'al qudrah alaih, yaitu sengaja tidak pergi haji. Dia nggak mau pergi haji, padahal dia punya kemampuan untuk itu. Tidak mau pergi haji, dan dia mampu untuk pergi haji, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ini tolong pada para agniya, ada orang yang kaya, yang berkecukupan, jangan berpatokan manis tanto ila sabila itu dibuat seolah jadi melemah, nggak kayak kewajiban, nggak seperti rukun Islam lagi. Jadi bagi yang mampu itu posisi wajibnya itu seperti kalau kita dibilang posisinya itu sholat, puasa, wajib, zakat. Haji itu posisinya sama, jangan dibilang haji itu ya saya belum dapat panggilan. Wah, belum panggilan begini maksudnya itu. Kenapa nggak pergi haji? Saya belum dipanggil oleh Allah. Ini dalilnya apa itu? Coba sebutkan dalilnya apa kok? Mau berangkat haji kalau dipanggil oleh Allah, itu maksudnya gimana? Itu rukun Islam. Masa kita mengatakan kenapa nggak sholat belum dipanggil oleh Allah? Masa gitu? Karena sama posisinya itu 5 itu sama-sama rukun Islamnya. Jadi diingatkan kepada semua agniya yang cukup perbekalannya kudroh ya, ma'al kudroh alaih, dia punya kemampuan untuk itu, dia wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan nunggu panggilan, segera daftar. Kalau misalnya hubungannya dengan soalnya ini sekarang antrinya lama, saya sekarang usia 60 tahun, ini saya punya uangnya, itu saya punya. Dan tapi kalau nunggu gilirannya sekarang berapa tahun, Mbak? Berapa tahun sekarang dari haji itu? 30. 30 tahun yang umur 90 sudah wassalam, saya sudah wassalam. Itu namanya itu mendahului takdir. Nggak boleh. Orang punya kemauan itu melangkah, mengambil step by stepnya dilakukan. Daftar, bayar 25 berapa, 25 setahun itu. Punya udah daftar. Itu caranya. Itu namanya mengambil langkah karena udah mampu. Kalau masalah giliran itu babnya lain lagi. Itu kan di luar diri kita, urusannya manajemen pemerintah, hubungannya dengan kemampuan lobby-lobby, dengan pihak Saudiyah, Mamlaka. Nah, sekarang 30 tahun, siapa yang memastikan selamanya 30 tahun? Oh, manajemen semakin bagus, dua-dua negara semakin ada komunikasi yang baik, jangan-jangan turun lagi 20 tahun, lama 10 tahun. Akhirnya lama-lama bisa, akhirnya ternyata memungkinkan gitu. Jadi kita jangan memang ada masa depan itu kayak suram gitu, jangan. Udah melangkah, kita punya uang itu pakai untuk daftar. Itu bukti kalau kita itu melangkah karena kita punya kemampuan. Toh juga nggak diminta langsung lunasi karena menunggu giliran kan? Ya udah, itu namanya kita sudah melangkah menjalankan rukun Islam yang kelima namanya itu.
Jadi jangan sampai kemudian kita ini atas alasannya itu kayaknya nggak mungkin dah, saya sekarang udah 60 tahun, 90 tahun saya tuyuk-tuyuk malah ngerepoti malah. Jangan begitu. Bagi kita yang sudah 60-an. Nah, tapi bagi yang kira-kira itu misalnya ini punya kemampuan, masih muda, terus sudah punya bisnis yang bagus, punya kemampuan, usia 30 tahun sudah, ya udah daftar usia 30 tahun. Karena saya usia 25, ya daftar sama istrinya, sama usia 25 tahun. Dan tahun 2000 daftar, langsung daftar. Saya punya ya udah daftar. Perkara nanti kapan itu udah kita berdoa, ikhtiar berdoa, mudah-mudahan manajemen semakin bagus, kuota semakin banyak kemudahan, banyak perbaiki manajemennya, sehingga akhirnya mungkin akan bisa lebih cepat. Kalau misalnya ternyata sampai kita meninggal nggak ada, ya sudah. Berarti kita sudah ikhtiar, kita sudah melangkah menjalankan rukun Islam walaupun belum kesampaian. Nggak ada masalah, baik-baik saja itu. Qala ta'ala walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memiliki kewajiban untuk dibebankan kepada manusia yang namanya haji ke Baitullah bagi siapa yang punya kemampuan untuk menuju ke sana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan wa rahilatan tablughuhu hajju baitillah al-haram wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Wa dzalika li anna ta'ala yaqul walillahi an-nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi sabdakan, siapa yang memiliki perbekalan dan kendaraan, ini dua ini standar umum, ini cara fikih punya bekal, ini penjabarannya bekal untuk di rumah, di perjalanan sampai pulangnya, antisipasinya, kemudian rahilah kendaraan, sekarang pesawat, kuota dan sebagainya itu masuk rahilah di dalamnya. Yang bisa menyampaikan dirinya untuk haji ke Baitullah Al-Haram, tetapi dia tidak pergi haji, maka fa'ali ayyamuta, maka jangan disalahkan kalau dia itu dianggap matinya seperti dalam kondisi dia Yahudi maupun Nasrani. Begitu. Di orang yang punya kemampuan, kemudian dia tidak pergi haji, dia punya kudrah, hanya rohilah yang bermasalah kan. Rohilah itu urusannya pemerintah, urusan kendaraan, transportasi, akomodasi, itu urusannya pemerintah. Urusan kita apa? Zat, perbekalan, ya, uang, fisik dan sebagainya, psikologis. Kita punya, kita nggak melakukannya, itu bahkan diibaratkan dia tolak mati, itu matinya itu bukan sebagai seorang Muslim, Yahudi sama Nasrani. Kenapa demikian? Wadzalika li anna Allah Ta'ala yaqul, disebutkan karena Allah firmankan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad hamamtu an ab'asa rijalan ila hadhil amsar wa yanzuru kullun man lahu jiddah wa lam yahujjah fal yadribu alaihim al-jizyah wa ma hum bimuslimin. Bahkan Umar punya kebijakan begitu, siapa yang punya perbekalan, punya kemampuan, kemudian dia tidak pergi haji, maka saya akan mengutus orang-orang untuk ke seluruh pelosok negeri untuk mengecek siapa yang punya kemampuan tapi dia nggak pergi haji itu. Kemudian kasih hukuman dia apa? Hukuman membayar jizyah, dia anggap kayak bukan muslim lagi. Kalau gitu bayar jizyah kalau kamu nggak pergi haji. Itu maksudnya kan
Saking beliau itu ingin mengatakan betapa namanya muslim itu jangan meremehkan soal haji hanya karena faktor eksternal. Yang dituntut itu kita sendiri, kita punya kudrah apa tidak. Ini kudrah, udah jalan, ambil langkah. Nah baru kalau urusannya manajemennya kita berdoa aja kita. Kalau kita punya akses, punya terobosan, punya solusi, silahkan. Kalau enggak, itu kita sudah namanya gugur kewajiban, kita sudah melangkah, sudah daftar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kedepannya. Wallahu a'lam bishawab, itu saya kira sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Umroh. Yang ditanyakan apanya? Hukumnya apa? Ya, umroh tidak termasuk di antara kewajiban, walaupun ada yang menyatakan, sebagian kecil menyatakan itu wajib. Apalagi isu sekarang ini karena pergi haji kayaknya kok prospeknya lama. Gimana kalau umroh dulu? Ya bagus. Saya juga urutannya umroh dulu, umroh dulu baru haji. Maksudnya ya karena beda kan kemampuan, zat atau perbekalannya dibutuhkan itu kan memang lebih ringan kalau umroh. Apalagi sekarang ada umroh mandiri. Ya, maka saya sarankan bagi kita yang belum diberi kesempatan haji, maka mendingan umroh. Umroh cari yang paling murah, maksudnya yang paling terjangkau itu yang jauh-jauh. Jangan malah nyari Ramadan, mahal juga nanti. Dan cari yang paling ringan dulu, gitu. Supaya setidaknya kita itu sudah kayak apa namanya ya, prepare ya, bersiap untuk menyongsong rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji, atau keempat dalam hadis tadi itu. Jadi saya sarankan untuk yang belum haji, apalagi masih terkendala pemikiran yang tadi itu, jangan diem saja gitu. Ya udah kalau haji enggak, mau daftar juga ragu-ragu, karena itu sebenarnya saya sarankan seperti itu. Terus gimana solusinya kalau punya kelebihan harta tapi belum mencukupi untuk haji? Ya umroh. Itu sebagai langkah real kita bahwa kita ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima atau yang keempat. Betul ya? Baik, sekiranya demikian, mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma qasm lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل أثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.